Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marius Yustia Wijatmoko dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Saya Wafir Lana Ziaul Aulia Taufikur Rahman, NIM 81114203777. Nama saya Ivana Vivana Najwa, NIM 811420376. Dan perkenalkan, nama saya sendiri Shannon Rosemary Benandika dengan NIM 811420374 dengan dosen pengampu Bapak Dadih Mutada, SAG, MAG, MPA, PhD dalam mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Kota merupakan akumulasi dari berbagai kepentingan masyarakat. Maka dari itu, apabila kita tinjau lebih jauh nih, di berbagai kota di Indonesia itu masih banyak bisa kita temui permasalahan-permasalahan yang muncul akibat perbenturan antara kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri. Seperti salah satunya itu bisa datang munculnya permasalahan ini dari kegiatan ekonomi informal di sektor perdagangan, yaitu kegiatan pedagang kaki lima atau yang bisa kita sebut sebagai PKL. Kenapa bisa? Karena kita pun tahu bahwa sebenarnya keberadaan PKL itu masih mudah sekali untuk kita temui di berbagai sudut kota di Indonesia. Seperti pada umumnya mana mereka masih banyak berjualan di pusat keramaian kota seperti ada alun-alun kota, ada di sekitaran sekolah, ataupun sekitaran universitas, ataupun di sepanjang trotoar-trotoar jalan, ataupun pinggir-pinggir toko. Nah, dengan keberadaannya yang memang masih dapat mudah kita temui di berbagai pusat keramaian kota, tentu mengartikan bahwa PKL ini dalam melakukan aktivitasnya itu ialah dapat dikatakan seperti menempel pada ruang-ruang publik atau ruang privat lainnya. Yang mana apabila kita melihat dalam dampak positifnya itu, tentu keberadaan PKL ini dapat membantu atau mendukung kegiatan formal di lokasi yang ia tempati tersebut. Akan tetapi, justru kenyataannya keberadaan PKL ini pun di Indonesia masih sangat termarginalkan dari segi lokasi dan ruang akibat tidak adanya regulasi atau hukum pengaturan yang mana jelas dan tepat dalam menentukan lokasi PKL yang sesuai dengan peruntukannya. Terutama seperti yang kita tahu bahwa faktanya keberadaan PKL ini pun masih sangat kasat mata dibandingkan pekerjaan formal, dan juga mereka masih bebas untuk berjualan di mana saja karena sebagai pekerjaan informal tentu mereka tidak membutuhkan legalitas usaha dalam berjualan. Nah, dengan keadaan seperti ini tentu bagi perencana dan penentu kebijakan kota bahwa keberadaan PKL ini atau eksistensi PKL ini sendiri pun merupakan ancaman yang serius atau merupakan suatu gangguan terhadap keindahan dan keteraturan kota mereka itu sendiri. Sehingga makanya permasalahan PKL ini masih sangat menjadi garis terdepan dengan pemerintah, karena secara yuridis pun mereka masih belum memiliki regulasi atau hukum pengaturan yang mengatur terkait bagaimana lokasi yang seharusnya untuk mereka berjualan. Akan tetapi, walaupun begitu, kita pun masih dapat menyaksikan bahwa para PKL ini masih terus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya di berbagai kota di Indonesia. Seperti salah satunya di kota Semarang, di mana para PKL ini masih terus berkembang dengan sangat pesat di kawasan-kawasan fungsional, seperti di pusat kota daerah Semarang itu sendiri, ataupun di ruas jalan lainnya. Hak atas pekerjaan ini merupakan suatu hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung dan dihormati. Hak atas pekerjaan ini telah tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dari itu, untuk menjamin kesempatan pekerjaan bagi para PKL dan agar kepentingannya tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya karena perkembangan keberadaan dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan, dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas. Maka dari itu, pemerintah Kota Semarang sendiri akhirnya mengeluarkan suatu landasan hukum pengaturan PKL sebagaimana sudah menjadi kewenangannya yang tertuang dalam pasal 18 ayat 6 UUD 1945 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima guna menggantikan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang tidak sesuai lagi karena peraturan yang lalu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dari PKL di Kota Semarang. Kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pedagang kaki lima di Kota Semarang, antara lain dalam pasal 33 Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 3 tahun 2018 ayat 1 menjelaskan mengenai PKL mempunyai kewajiban antara lain: A. Mematuhi waktu usaha yang telah ditetapkan oleh wali kota. B. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usahanya. C. Menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur. D.
D. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum. Kemudian ayat 2 dalam pasal ini menjelaskan mengenai PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi, dan ada pula larangan yang harus diikuti oleh PKL atau intinya PKL tidak boleh melakukan hal sebagai berikut. Dalam pasal 34 ayat 1 dijelaskan pada poin A, melakukan usahanya di ruang umum atau yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL. Kemudian B, menempati lahan atau lokasi PKL untuk kepentingan tempat tinggal. Kemudian ada C, berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin wali kota. Dalam ayat 2 pasal ini juga menjelaskan larangan atau bagi PKL yang melanggar ketentuan ini dikenakan beberapa sanksi. Dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 terdapat beberapa kendala untuk diterapkan kepada pedagang kaki lima. Kendala utama pada penertiban pedagang kaki lima adalah kurangnya kesadaran para PKL untuk melaksanakan atau mematuhi aturan yang sudah ada, sehingga masih banyak PKL yang tidak memperdulikan hukum yang berlaku. Pada kenyataannya, para pedagang sering mengabaikan pasal 33 ayat 1 huruf D. Sebagai contoh, yang kalian lihat ini, PKL di Jalan Imam Barjo sampai Jalan Peleburan Semarang yang tidak menyediakan lahan parkir yang cukup untuk pelanggan, sehingga sering menyebabkan kemacetan di jam-jam tertentu. Dan hal ini berlangsung hingga sekarang ini. Pelanggaran hukum yang sering terjadi lainnya seperti pelanggaran aturan mengenai jam operasional dagang, ketentuan bongkar pasang tenda atau gerobak jalan, dan ketentuan lokasi untuk melaksanakan usaha. Pada pandemi COVID-19, PKL merupakan pelanggar aturan terbanyak di Kota Semarang. Aturan yang paling dilanggar adalah aturan operasional usaha, dan PKL masih ada yang melayani makan di tempat pada masa PPKM. Trotoar dibuat oleh pemerintah untuk para pejalan kaki, akan tetapi trotoar masih banyak digunakan oleh PKL untuk berjualan. Beberapa tempat yang masih banyak terdapat PKL antara lain seperti yang kalian lihat, yaitu Jalan Tlogosari Raya dekat Giant Tlogosari. Keberadaan PKL di daerah tersebut tidak hanya mengganggu hak arah pejalan kaki, akan tetapi menimbulkan adanya kemacetan karena kurangnya lahan parkir yang memadai, sehingga banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan sosialisasi pada pedagang PKL untuk tidak berjualan di trotoar Jalan Tlogosari Raya dan merelokasi ke tempat khusus, yaitu PKL Suryokusumo atau di belakang Pasar Suryokusumo. Akan tetapi, relokasi tidak berjalan pada mestinya. Masih banyak PKL yang tidak mau direlokasi karena kawasan relokasi masih sepi. Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan tempat relokasi. Akan tetapi, para PKL mengeluhkan bahwa tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Semarang masih terbilang sepi, sehingga mempengaruhi pendapatan para PKL. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, pemerintah Kota Semarang dapat melakukan promosi secara masif mengenai lokasi baru PKL dan produk yang ditawarkan oleh para PKL di Kota Semarang, secara langsung maupun melalui media sosial. Yang kedua, pemerintah Kota Semarang harus meninjau apakah tempat relokasi PKL sudah sesuai dengan kebutuhan para PKL. Yang ketiga, pemerintah Kota Semarang harus melakukan peninjauan secara aktif terhadap PKL yang masih ada di trotoar jalan. Penyediaan acara kegiatan di tempat relokasi PKL, salah satunya adalah dapat diselenggarakannya festival, mulai dari festival makanan, budaya, atau barang yang dijualkan oleh para PKL. Pemerintah Kota Semarang juga dapat menjadikan tempat relokasi PKL ini sebagai sarana para wisatawan untuk mencari oleh-oleh khas Kota Semarang. Dapat disimpulkan bahwa Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang ini masih berjalan kurang maksimal, mengingat masih banyaknya para PKL yang nekat untuk berjualan di trotoar. Para PKL mengeluhkan bahwa tempat relokasi masih terbilang sepi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Semarang dapat melakukan promosi secara masif tempat relokasi para PKL. Terlepas oleh hal itu, pemerintah Kota Semarang juga dapat melakukan atau membuat kegiatan seperti festival budaya, makanan, maupun festival mengenai barang-barang yang dijual oleh para PKL. Sekian video dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.